Kita ke informasi berikutnya. Hari ini, ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan kita akan lihat pemirsa pagi ini bagaimana sebenarnya persiapan sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Sudah ada di sana jurnalis Metro TV Andre Septian. Septian, selamat pagi. Jadi pukul berapa rencananya nanti sidang ini akan dimulai, Septian? Ya, rekan-rekan, sidang perdana terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook sedianya akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Nah, selain Nadiem Makarim, ada juga 3 terdakwa lainnya dalam kasus ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani sidang pembacaan dakwaan pada hari ini, yakni Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah tahun 2020 tahun 2021 pada Kemendikbudristek yakni Sri Wahyuningsih, kemudian Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Mulyatsyah, kemudian juga ada konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Nah, keempat terdakwa ini sedianya akan menjalani sidang secara bersama-sama meskipun dalam berkas yang terpisah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, namun Jason dan juga Valen yang perlu diketahui adalah bahwa terdakwa Nadiem Makarim pada Senin malam kemarin dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat oleh pihak Kejagung atau dibantarkan ke rumah sakit. Nah, sehingga kami masih harus perlu mengonfirmasi apakah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ini hadir langsung dalam sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kemudian Jason dan juga Valen, jika kita ikuti perjalanan kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook ini pada Kemendikbudristek, Nadiem Makarim sempat melakukan atau mengajukan proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kisaran Oktober yang lalu. Namun pada tanggal 13 Oktober 2025, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, menolak pengajuan pra-peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim dan menetapkan bahwa proses penyelidikan maksud kami kemudian penyidikan dan menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka ini sudah sah secara hukum atau Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. Kemudian ada informasi lain juga sekitar seminggu yang lalu, Jason dan juga Valen, Kejagung ini merevisi total kerugian negara yang disebabkan pada proses korupsi laptop Chromebook ini. Awalnya Kejagung menetapkan kerugian negara 1,98 triliun, namun direvisi menjadi 2,1 triliun rupiah. Nah, pihak Kejagung mengatakan bahwa dalam perhitungan kerugian terbaru ada 2 komponen, yakni kemahalan harga Chromebook sebesar 1,56 triliun rupiah dan juga pengadaan Chrome Device Management atau CDM sebesar 621,3 miliar yang dinilai tidak diperlukan serta tidak bermanfaat dalam pengadaan laptop tersebut. Nah, temuan ini akibatnya menyebabkan kenaikan kerugian sebesar 200 miliar rupiah dibandingkan hitungan awal dan diperkirakan akan menambah tuntutan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, kemudian kita lihat bagaimana korupsi pengadaan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi pada era Mendikbudristek Nadiem Makarim, khususnya pada era COVID-19 ini berlangsung pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan total nilai anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah mencapai 9,3 triliun rupiah. Dana alokasi berasal dari dana alokasi khusus untuk satuan PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Dan kemudian barangnya dikirim ke seluruh wilayah 3T dengan total set Chromebook beserta perintilan lainnya ini sebanyak 1,2 juta unit. Namun yang menjadi permasalahan adalah penyidik dari Kejaksaan Agung menemukan atau mencium adanya dugaan korupsi, yakni pengaturan sejak awal untuk memilih Chromebook meskipun sudah ada kajian sebelumnya menetapkan bahwa laptop berbasis Chromebook ini tidak layak untuk dijadikan sebagai peralatan untuk pembelajaran bagi anak-anak terutama di wilayah 3T karena memang mengharuskan Chromebook ini memiliki internet untuk bisa dioperasikan. Untuk sementara demikian, Jason dan juga Valen, kita masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan, apakah Nadiem Makarim akan datang langsung ataukah tidak, dan berapa lama tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Nadiem Makarim dan juga terdakwa lainnya dalam kasus dugaan korupsi Chromebook ini. Demikian rekan-rekan, kembali ke studio. Baik, Andre Septian, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.